Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rifai Kasman atau yang biasa disapa Faiz. Ya. Saya mau sampaikan bahwa saya buat video ini atas sebuah permintaan daripada teman-teman, khusus untuk teman-teman yang semalam sempat bertanya pada saya dalam chattingan di sosial media ya. Chattingan sosial media, teman-teman bertanya bahwa benar tidak sih kalau masyarakat itu punya hak untuk mempertanyakan terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan mendapatkan informasi terkait sistem pengelolaan anggaran itu tersebut di desa gitu. Ya. Baik teman-teman, saya mencoba merespon positif aja tentang pertanyaan itu ya. Mungkin pertanyaan itu ada kaitan dengan masalah-masalah yang kemudian sedang dihadapi oleh teman-teman semua di luar sana. Saya mau sampaikan sebenarnya saya bukanlah orang yang pas untuk membahas persoalan itu karena secara background saya waktu kuliah dulu saya jurusannya adalah jurusan pendidikan biologi. Nah kalau misalkan teman-teman bertanya kepada teman-teman dari mahasiswa hukum atau alumni hukum atau sarjana hukum, sarjana pemerintahan atau alumni pemerintahan atau mahasiswa pemerintahan, teman-teman akan mendapatkan sebuah jawaban yang lebih menarik dan lebih detail dengan penjelasannya yang lebih sistematis ya. Tapi nggak ada salahnya kalau misalkan kita nggak sempat ketemu untuk berdiskusi secara langsung. Di era pandemi ini kan semua instruksinya harus at home ya. Jadi saya akan coba bahas itu, saya akan coba menjawab itu secara singkat aja melalui video ini tentang pertanyaan daripada teman-teman tentang apakah benar bahwa masyarakat itu berhak untuk meminta laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa ya. Berbicara tentang desa teman-teman, kita semua ketahui bahwa berbicara tentang desa itu kita merujuk pada satu aturan yang sama yang berlaku dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa sih aturannya? Aturannya adalah aturan tentang desa itu sendiri tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lalu apa sih korelasinya sama pertanyaan tadi? Korelasi tentang pertanyaan tadi dan aturannya itu bisa teman-teman jumpai dalam ketentuan yang tertera dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Apa sih bunyi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya yang membahas tentang pertanyaan itu? Yang membahas tentang pertanyaan itu tertera dalam pasal 68 yang terdiri atas 2 ayat ya. Masing-masing daripada ayat itu terdiri atas 3 option. Ayat pertama membahas tentang hak daripada masyarakat desa, sedangkan ayat kedua dari pasal 68 Undang-Undang Desa itu membahas tentang kewajiban daripada masyarakat ya. Secara singkat saya akan jelaskan, saya akan sampaikan kembali bahwa di dalam ayat 1 yang terdiri atas 3 option itu menjelaskan bahwa yang pertama, masyarakat berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa dan pembangunan masyarakat desa ya. Yang kedua adalah memperoleh pelayanan yang adil. Yang ketiga kemudian adalah masyarakat desa berhak untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat baik secara tertulis maupun tidak tertulis dengan bertanggung jawab ya. Saya ulas. Poin pertama, meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa. Apa sih? Ya, misalkan gini. Teman-teman di desa itu ketemu sama sebuah sistem pemerintahan yang misalnya kurang transparan soal anggaran. Maka teman-teman itu sesuai dengan ketentuan pasal 68 ini berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi terkait dengan besar anggaran dan realisasi anggaran dan laporan realisasi program tahunan gitu. Kalau misalkan yang berkaitan dengan anggaran itu kan biasanya ada beberapa ketentuan, ada beberapa yang menjadi ketentuan sumber pendapatan desa, ada ADD, ada DD, ada APBD yang kemudian itu semua menjadi bagian daripada pendapatan desa gitu. Maka
dalam skema pengelolaan besar anggaran dan sumber anggaran itu semua disertai dengan keterbukaan atau bahasanya atau katanya transparansi gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah desa itu nggak transparansi dan lain sebagainya, teman-teman punya hak. Teman-teman punya hak untuk mempertanyakan itu, meminta transparansi anggaran daripada pemerintah itu. Karena ada pasalnya. Apa pasalnya? Pasalnya pasal 68 gitu. Yang kedua adalah memperoleh pelayanan yang sama. Jadi mau saya jelaskan bahwa memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan ayat 1 option B ini Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa setiap masyarakat desa itu di mata aturan, di mata pemerintah itu harus mendapatkan pelayanan yang sama, sehingga tidak dibeda-bedakan bahwa oh dia ini Muslim, dia ini Kristen, dia ini Hindu, dia ini Buddha, dia ini Konghucu, tidak, atau dia perempuan, dia laki-laki, atau misalkan dia punya tingkat kedekatan kekeluargaan dengan kepala desa atau tidak, tapi semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Kemudian apabila teman-teman temukan dijelaskan lebih lanjut dalam option C, teman-teman itu berhak untuk menyampaikan aspirasi. Kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa, teman-teman kelompok masyarakat nggak punya hak untuk menyampaikan aspirasi, oh itu salah. Teman-teman itu punya hak untuk menyampaikan aspirasi karena ada undang-undang yang mengatur tentang itu, yaitu Undang-Undang Nomor 6 sesuai dengan ketentuan pasal 68. Jadi kalau teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya, teman-teman bisa simak kembali dalam Undang-Undang Nomor 6. Silakan saja teman-teman buka pasalnya, pasal 68. Itu secara real mempermudahkan teman-teman untuk memahami bahwa teman-teman punya hak untuk menyampaikan, ya. Teman-teman punya hak untuk menyampaikan pendapat, teman-teman punya hak dan teman-teman punya kesempatan untuk mendapatkan informasi itu. Demikian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat berjuang untuk teman-teman, yakin bisa sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.